Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum belajar tolong maskernya semua dipakai dulu karena kita tetap melaksanakan prokes. Oke, sebelum mulai tolong kata kolasnya disiapkan dulu. Ya, oke. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita dulu sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sama dulu. Oke. Jadi kita sudah siap belajar semua kah? Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Belajar tentang karakteristik alam terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama karakteristik daerah pantai, yang kedua karakteristik dataran rendah, yang ketiga karakteristik dataran tinggi. Nah, kemarin kalau tidak salah kita belajar sumber daya alam yang ada di ketiga karakteristik alam tersebut. Salah satunya adalah flora dan fauna. Nah, apalagi itu flora dan fauna? Flora apa? Flora tumbuhan atau hewan flora? Tumbuhan. Kalau fauna hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik hewan atau fauna. Nah, oke. Sekarang, jadi silakan diperhatikan anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Jadi yang kita akan belajar adalah karakteristiknya hewan itu seperti apa tempat hidupnya. Nah, Bapak akan perlihatkan beberapa gambar. Nah, yang pertama ini ada yang tahu ini gambar apa? Daun. Nah, ada yang pernah lihat ini? Secara asli, bukan video, bukan foto. Ada yang pernah lihat? Tidak, karena memang di Indonesia itu bukan tempat hidupnya unta. Yaitu ada tempat hidupnya tersendiri. Sebentar kita akan bahas. Yang kedua adalah ini gambar. Gambar apa nih? Gambar domba. Ada yang pernah lihat secara langsung? Kemudian ini yang kecil apa ini? Nah, Mr. Crab atau kepiting. Kemudian yang ketiga ini, ini paling banyak yang kita dapatkan di sini. Kemudian ini gambar burung. Oke. Sekarang kita ke materinya. Karakteristik tempat hidup hewan. Jadi sebelum kita masuk, Bapak bagi dulu. Kelompok 1 seperti biasa di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Sebentar kita akan ada kuis dengan ada LKPD atau lembar kerja yang akan Bapak bagi sebentar. Oke. Lanjut. Karakteristik tempat hidup hewan. Karakteristik itu adalah ciri-ciri
tempat hidup hewan. Nah, tahukah kalian bahwa hewan memiliki tempat hidup yang berbeda? Jadi setiap hewan itu memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Hewan yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap makhluk mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di wilayah daratan, dan ada juga yang hidup di wilayah perairan. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dari tempat hidup hewan? Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama, karakteristik tempat hidup hewan di wilayah daratan. Dari ini terbagi ada beberapa. Yang pertama, karakteristik wilayah gurun. Yang kedua, karakteristik wilayah pantai. Dan yang ketiga, karakteristik wilayah padang rumput. Nah, kita beralih ke karakteristik wilayah yang pertama, yaitu karakteristik wilayah gurun. Jadi apa itu gurun? Bagaimana itu gurun? Nah, ini ada yang pernah lihat gambar-gambar seperti ini atau film kartun? Ada yang pernah lihat film apa? Atau di mana lihat? Di YouTube banyak. Nah, kemudian ini adalah gambar dari gurun. Gurun itu rata-rata terdiri dari pasir atau bebatuan. Nah, gurun merupakan salah satu daerah yang memiliki sifat tanah berpasir, berkerikil, berbatu, dan selalu bersifat kering. Jadi di sana kalau kering itu panas, kurang tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup. Jenis hewan yang hidup di wilayah ini umumnya adalah kalajengking. Sebenarnya kalajengking, kita lihat yang ada di ekornya di atas begini. Nah, ini kalajengking. Kemudian ada ular. Kemudian ada unta. Nah, kita beralih ke selanjutnya, yaitu ini, ada yang tahu ini apa? Pantai. Jadi yang kedua adalah karakteristik wilayah pantai. Pantai dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian organisme atau hewan pada pantai harus mampu beradaptasi terhadap terpaan gelombang atau ombak. Hewan yang ada di pantai akan mengambil makanan ketika air pasang. Contoh hewannya seperti kepiting. Nah, ini kepiting terkret. Seperti kepiting dan burung pantai adalah hewan yang pemakan organisme lain. Nah, ini contohnya burungnya, burung pantai, burung. Nah, kemudian kita ke karakteristik wilayah yang ketiga. Nah, ini ada tahuannya apa? Padang rumput. Padang rumput. Nah, karakteristik wilayah padang rumput. Padang rumput atau sabana memiliki ciri-ciri, yaitu banyak ditemukannya rumput yang diselingi semak-semak atau rumpun pohon yang rendah. Jenis hewan yang banyak ditemui di padang rumput adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci, domba, dan hewan-hewan lainnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini karakteristik wilayah air tawar. Apa itu air tawar? Apa bedanya air tawar dengan air laut? Air tawar di gunung. Air tawar dengan air laut. Kalau air laut rasanya Asin.
asin. Kalau air tawar tidak berasa atau air tawar. Pakai maskernya. Seperti air putih yang kita minum itu namanya air tawar. Nah, air tawar ialah air yang tidak berasa. Lawan dari air asin merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Hewan yang hidup di air tawar seperti sungai, danau, waduk atau rawa adalah ikan lele, ikan gurami, dan ikan nila. Kemudian kita ke karakteristik selanjutnya, yaitu karakteristik wilayah air laut. Karakteristik wilayah air laut adalah memiliki kadar garam atau tingkat keasinan yang tinggi atau air laut itu asin. Hewan air laut adalah hewan yang hidupnya di air laut. Contoh hewan laut adalah ikan paus, ikan hiu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ada, mengerti? Oke. Nah, kita masuk ke kuis. Pasangkan nama hewan berikut sesuai dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, gambar 1, ini nama hewan apa? Hewan ke? Karakteristik tempat hidupnya di mana? Padang rumput. Kemudian gambar kedua, ini apa ini? Gambar apa ini? Ikan lele. Karakteristik tempat hidupnya di mana? Air. Ini. Sekarang sudah paham semua dah tentang hewan dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD setiap kelompok. Silakan dikerja bersama teman kelompoknya. Ini ada 5 nomor. Sebentar bagi yang selesai, setiap kelompok memiliki wakil untuk 1 orang naik membacakan di garis kelas. Silakan bekerja, dilihat, silakan dikerja, dibaca soalnya. Semua tadi Bapak sudah jelaskan. Oke. Kalau ada yang kesulitan silakan ditanyakan sama Bapak. Silakan kalau ada yang bertanyakan silakan bertanya. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sekarang masing-masing kelompok 1 orang mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya tadi dengan kelompok. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili kelompok 1? Ya, Nyondri silakan, Nena. Ingat, kasih besar suaranya supaya teman-temannya lain bisa dengar. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kumpul sini. Sekarang kelompok 2, siapa yang naik untuk kelompok 2? Dikasih besar suaranya nak supaya teman-temannya lain bisa dengar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk sini nak. Sekarang kelompok 3, siapa yang kelompok 3 membacakan? Jangan malu-malu nak, berani. Kasih besar suaranya supaya temannya bisa dengar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari adalah apa? Karakteristik tempat hidup hewan. Jadi kita sudah pelajari hewan dengan karakteristik tempat hidupnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Nah, silakan sebelum pulang periksa dulu lacinya. Sebelum pulang silakan ketua kelasnya siapkan dulu dan berdoa pulang.